Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 bersama saya Fahmil Fadilah dan ditemani dengan teman-teman saya. Ada M. Azi Rahmanda Lubis, ada Denny Darmawansyah, dan ada Erwin Fitra Jauhari. Di sini kami akan membawakan materi dengan judul Epistemologi Ekonomi Islam dan Islamisasi Ekonomi. Untuk itu, materi akan langsung saja saya bacakan. Epistemologi Ekonomi Islam. Epistemologi adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang asal-usul, batasan, dan cara kita memperoleh pengetahuan. Dalam konteks ekonomi Islam, epistemologi ekonomi Islam merujuk pada cara-cara kita memahami dan mendekati pengetahuan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Selanjutnya, Islamisasi ekonomi. Islamisasi ekonomi merujuk pada upaya untuk mengembangkan dan menerapkan teori dan praktik ekonomi yang selaras dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam. Islamisasi ekonomi bertujuan untuk menggantikan sistem ekonomi konvensional yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam, seperti riba, penindasan, dan ketidakadilan, dengan sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip keadilan, keseimbangan, dan etika Islam. Islam dan ekonomi. Pengertian Islam dan ekonomi. Islam yaitu agama yang berdasarkan wahyu Allah yang disampaikan melalui Nabi Muhammad SAW. Ekonomi Islam yaitu sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip ajaran Islam, mengutamakan keadilan sosial, kesejahteraan umat, dan keseimbangan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Prinsip dasar ekonomi Islam. Yang pertama, tauhid, mengakui bahwa segala aktivitas ekonomi adalah bagian dari ibadah kepada Allah. Yang kedua, keadilan, memastikan distribusi kekayaan yang adil dan tidak ada eksploitasi. Yang ketiga, larangan riba, menghindari transaksi yang tidak adil seperti riba atau bunga. Yang keempat, zakat dan sedekah, wajibnya memberi kepada yang membutuhkan untuk mengurangi kesenjangan sosial. Dan yang kelima, keseimbangan duniawi dan akhirat, mengintegrasikan kebutuhan material dengan tujuan spiritual. Pendekatan metodologi Islamisasi ilmu ekonomi. Definisi Islamisasi ilmu ekonomi. Islamisasi yaitu proses mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam dalam ilmu pengetahuan yang sudah ada, agar ilmu tersebut tidak hanya diterima dari perspektif barat atau sekuler, tetapi juga dari sudut pandang syariat Islam. Langkah-langkah Islamisasi ekonomi. Yang pertama itu revitalisasi teori ekonomi, mengkaji ulang teori-teori ekonomi yang ada, misalnya teori kapitalisme atau sosialisme, dan menilai kesesuaian dengan ajaran Islam. Yang kedua, pengembangan konsep ekonomi baru, mengembangkan model-model ekonomi yang berbasis pada prinsip-prinsip Islam seperti ekonomi syariat, zakat, dan wakaf. Yang ketiga, penciptaan paradigma ekonomi, membentuk kerangka pemikiran ekonomi yang berbeda dengan paradigma ekonomi konvensional, menekankan keadilan, distribusi yang merata, dan keseimbangan sosial. Oke teman-teman, kita akan membahas tentang masalah-masalah metodologis. Yang pertama, perbedaan paradigma epistemologi. Epistemologi barat biasanya berlandaskan pada empirisme dan rasionalisme yang sekuler. Epistemologi Islam mengutamakan wahyu, akal, dan pengalaman sebagai sumber pengetahuan. Tantangannya, menggabungkan dua pendekatan yang berbeda dalam memahami fenomena ekonomi. Yang kedua, integrasi ilmu dan agama. Sekularisme vs spiritualitas. Dalam banyak tradisi ekonomi konvensional, agama dan moral dianggap terpisah dan ilmu pengetahuan. Tantangannya, membangun sistem ekonomi yang mempertimbangkan aspek spiritual tanpa mengabaikan prinsip-prinsip ilmiah. Yang ketiga, konsep keadilan dan nilai. Keadilan dalam ekonomi Islam menekankan redistribusi kekayaan dan larangan terhadap eksploitasi seperti riba. Masalahnya,
Bagaimana mendefinisikan dan menerapkan konsep keadilan ini dalam konteks ekonomi global dan kompleks? Yang keempat, metode analisis ekonomi Islam. Pengembangan model matematika. Membuat model-model ekonomi Islam dengan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan agama. Misalnya, dalam perbankan dan pasar modal syariah. Masalah kesulitan dalam mengembangkan model matematika yang sesuai dengan nilai-nilai Islam tanpa kehilangan esensi prinsip-prinsip agama. Oke, materi selanjutnya adalah solusi terhadap masalah metodologis. Solusi yang pertama adalah penyesuaian kerangka teoritis. Hal ini dilakukan dengan pengembangan teori ekonomi yang berbasis pada prinsip-prinsip Islam dengan mengadaptasi konsep-konsep barat yang sesuai dan menyaring yang bertentangan dengan ajaran Islam. Kemudian solusi yang kedua adalah penerapan prinsip maqasid syariah, yang dimana maqasid syariah ini adalah tujuan-tujuan utama syariah dalam kehidupan manusia, seperti perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan juga harta. Prinsip ini dapat digunakan untuk mengarahkan kebijakan ekonomi yang adil dan juga seimbang. Kemudian solusi yang ketiga adalah penguatan pendidikan dan kurikulum ekonomi Islam. Solusi ini dilakukan dengan memperkenalkan dan mengembangkan kurikulum ekonomi Islam yang komprehensif di tingkat perguruan tinggi untuk menghasilkan ahli ekonomi yang memahami metodologi Islam dalam ilmu ekonomi. Kemudian solusi selanjutnya yaitu solusi yang keempat, ada interdisipliner dan kolaborasi penelitian. Hal ini dilakukan dengan mengembangkan pendekatan transdisipliner yang melibatkan kolaborasi antara ahli ekonomi, ulama, ahli fikih, dan praktisi bisnis untuk menghasilkan pendekatan ekonomi yang lebih holistik dan juga komprehensif. Kemudian solusi yang terakhir yaitu solusi yang kelima adalah pengembangan dan reinterpretasi sumber-sumber syariah dengan menerapkan metode ijtihad atau penafsiran yang lebih kontekstual dan kontemporer terhadap sumber-sumber syariah seperti Al-Quran dan hadis untuk menghasilkan pandangan ekonomi Islam yang lebih relevan dengan tantangan ekonomi modern. Nah, itu tadi pemaparan materi dari kami mengenai materi epistemologi ekonomi Islam, Islamisasi ekonomi Islam, yang dimana kami telah membahas beberapa poin terkait yaitu epistemologi ekonomi Islam, Islamisasi ekonomi, Islam dan ekonomi, pendekatan metodologi Islamisasi ilmu ekonomi, dan juga masalah-masalah metodologis beserta solusinya. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan melalui video ini. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.